Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, Hadratal Mukarram Kiai Haji Mutawakkil ala Allah, dan seluruh Ahlul Bait yang kami muliakan dan kami taati. Yang terhormat pengurus Pondok Pesantren, di sini hadir Al-Ustadz Taufik Hidayat, Al-Ustadz Bogel, dan yang terhormat narasumber yang akan mentraining para santri di bidang green pesantren, Ibu Dewi dari Inowastek. Para santri, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kami menerima amanah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, khususnya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saquf dan Ketua Lazisnu PBNU Kiai Haji Habib Ali Hasan Al-Bahar beserta para pengurus Lazisnu PBNU untuk hadir ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung ini dalam rangka penyerahan sarana prasarana dari workshop program Green Pesantren, di mana kami Lazisnu PBNU ini bekerja sama dengan Bank Mega Syariah, punya program namanya Green Pondok Pesantren, dan salah satu objek yang menjadi program adalah di Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung. Kami sudah 3 kali datang ke sini. Pertama, melakukan asesmen. Jadi apa yang dibutuhkan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung ini, termasuk ingin melihat bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Pondok Pesantren yang ada di sini. Karena Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung ini memiliki santri yang sangat banyak, cukup banyak sekali, ribuan, sehingga kami dari Lazisnu PBNU menginginkan bagaimana pengelolaan sampah, termasuk program-program green pesantren lainnya, penghijauan dan lain sebagainya, kami ingin melihat lebih dekat. Itu yang kami lakukan, asesmen yang pertama. Kemudian yang kedua, kami Lazisnu PBNU bersama RMI, Lembaga Rabitah Ma'had Al-Islami, PBNU, juga LPBI, telah melaksanakan workshop semacam training tentang green pondok pesantren di Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung ini. Dan yang ketiga, saat ini kami akan menyerahkan bantuan sarana prasarana. Diharapkan
bantuan sarana prasarana dari Lazisno PBNU ini melalui program Green Pondok Pesantren ini manfaat dan barokah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua, Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung ini termasuk pondok sepuh, pondok yang memiliki anak-anak pondok, pondok yang memiliki cucu-cucu pondok. Sudah tersebar ke santero Indonesia, bahkan dunia gitu ya. Artinya alumni-alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung ini sudah banyak berada di berbagai daerah dan juga banyak yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Sehingga dengan adanya program Green Pondok Pesantren ditempatkan di Zainul Hasan Ginggung ini, maka pondok-pondok sekitar, pondok-pondok yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, termasuk pondok-pondok lain dengan pemberitaan ini nantinya bisa meniru. Sehingga Mas Bogel ini memiliki beban yang berat untuk memberikan percontohan bagaimana Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung ini betul-betul dikatakan sebagai role model pondok pesantren yang memiliki green pondok pesantren. Role model green pondok pesantren nantinya. Nah, oleh karena itu kami di sini juga membawa narasumber yang akan mentraining nantinya. Dan mungkin Mas Bogel, Ustadz Taufik, kita harus terus berkomunikasi. Ya. Artinya kita harus sustainable, harus berkelanjutan. Begitu juga Bu Dewi. Ya. Jangan berhenti datang saat ini juga ke Ginggung, perlu didatangkan lagi nantinya. Sampai bagaimana terutama pengelolaan sampah ini dapat menjadi penghasilan bagi pondok. Artinya menjadi objek bisnis yang menguntungkan. Gitu. Nah, santri-santri ini harus di-training bagaimana pengelolaan sampah. Misalnya, kita harus bisa memisahkan sampah-sampah plastik dan sampah organik. Ada salah satu pondok pesantren di keluarga saya, di Pondok Pesantren Nurul Qarnin, hanya mengumpulkan sampah-sampah plastik ya seperti botol-botol aqua seperti ini, dan wadah-wadah sampo, sabun dan lain sebagainya, itu dijual bisa memberikan beasiswa kepada para santri. Hanya ada yang telaten mengumpulkan sampah-sampah plastik. Nah, kemudian sudah kami training bagaimana sampah organiknya itu menjadi bisnis, ya, menjadi bisa menjadi uang. Misalnya dengan sampah organik itu nanti dikelola menjadi maggot. Nah, maggot itu bisa diperuntukkan untuk pakan lele. Nah, jadi kami harapkan nanti di sini, insya Allah saya akan membawa tim nantinya, bagaimana ada kolam ikan lele yang pakannya itu dari sampah, jadi murah, gitu. Salah satunya. Nah, sehingga ikan lele ini bisa menghasilkan dan airnya itu bisa menjadi pupuk. Nah, ini hal yang menarik untuk kita belajar bersama sehingga sampah itu tidak terbuang dengan percuma. Sampah bisa bermanfaat untuk menghasilkan uang. Nah, termasuk kami bersama mahasiswa, karena saya ini termasuk orang yang telaten membina para mahasiswa. Nah, sampah plastik ini ternyata oleh anak-anak mahasiswa itu bisa dijadikan kursi. Kita ngumpulin botol-botol seperti ini, lalu ditaruh di botol yang besar, itu bisa dijadikan kursi dan lain sebagainya. Jadi masih banyak manfaat-manfaat sampah lainnya
yang perlu diketahui oleh para santri. Nah, oleh karena itu, kami dari Lazisno PBNU berharap bagaimana Pondok Pesantren Zainul Hasan Kinggung ini menjadi role model green pondok pesantren sehingga bisa dicontoh oleh pondok-pondok pesantren lainnya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ada yang namanya program SDGs atau Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Salah satunya itu tujuannya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, jadi nantinya akan ada program SDGs pondok pesantren. Nah, disinilah nanti dengan bantuan sarana prasarana dari Lazisno PBNU supaya bisa memiliki peran di dalam pencapaian tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals ini. Kalau dari sisi lainnya pendidikan, kemudian peningkatan ekonomi, gender dan lain sebagainya itu sudah dilakukan oleh pondok pesantren. Ini khusus di bidang green lingkungan atau green pondok pesantren. Insya Allah nanti Ibu Dewi akan memberikan penjelasan secara detail kepada kalian supaya kalian dari para santri ini memiliki pengetahuan yang luas, bisa langsung dipraktikkan di pondok dan bisa dipraktikkan nanti setelah pulang ke masyarakat. Sehingga ketika pulang nggak perlu ribet-ribet bawa ijazah, minta pekerjaan ke sana kemari. Kalian bisa menjadi pengusaha-pengusaha seperti Ibu Dewi ini ya, bisa menjadi orang kaya yang salah satu sumbernya itu dari sampah. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki skill. Ya. Nah, sehingga Bu Dewi ini akan mentraining kalian bagaimana kalian ini supaya memiliki skill di bidang pengelolaan sampah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan atas nama Lazisno PBNU. Kami berterima kasih dan mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.